Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mas Ayu Tanara. Ada apa sih dengan video kali ini? Kalian tahu nggak sih, di tengah perbedaan keyakinan, pandangan, dan latar belakang yang kita miliki, pernahkah kita gitu bertanya apa sih sebenarnya yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia? So, di video kali ini aku akan ngajak kalian untuk bersama-sama menyelami tema harmoni Pancasila dan agama, merajut harmoni antara iman dan ideologi. So, semoga kalian bisa menangkap ilmu-ilmu di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Imas Ayu Tanara dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya bersama narasumber, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Esa. Kak Esa, izinkan saya bertanya, bagaimana umat Islam seharusnya memaknai sila ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks masyarakat multiagama? Menurut saya ya, yang pertama itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu saling toleransi aja sih antar umat beragama dan saling menghormati ya. Yang ketiga itu menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Yang keempat, agama sebagai sumber etika publik. Yang keempat, menjadikan agama sebagai sumber etika publik. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih Kakak Esa telah memberi jawaban. Untuk selanjutnya boleh nggak nih aku meminta contoh-contohnya? Boleh. Menurut aku ya contoh-contohnya itu sebagai di dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama menghormati ibadah agama lain. Yang kedua tidak memaksakan ajaran Islam. Yang ketiga kerjasama lintas agama. Yang keempat menghormati hari raya agama lain. Dan yang kelima adil dalam adil dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Yang keenam menjaga ucapan dan sikap. Oke, terima kasih Kakak Esa telah menjadi narasumber saya. Oke guys, terima kasih. Halo semuanya, dengan saya di sini Yuna dan lawan bicara saya siapa? Saya Ibu Herlinawati. Saya salah satu rohaniwan di Kongcubio ini. Baik Ibu, izinkan saya memberikan 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana generasi muda Konghucu dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya, kalau kita bicara generasi muda saat ini, banyak hal yang bisa mereka lakukan. Salah satunya kalau di kita, ya bagi kita saling menghargai ketika tetangga kita yang berbeda keyakinan, misalnya melakukan seperti kegiatan lagi berbulan puasa, maka kita pun menghargai terkait dengan kegiatan tersebut. Dan pada saat bulan puasa itu biasanya dari kami ya di sini suka ada kegiatan tuh yang namanya kayak bagi-bagi takjil seperti itu. Terus juga kalau kita bicara di litang kami di Kongcubio ini, kita terus menyambut Imlek biasanya suka ada hari persaudaraan, di mana itu merupakan hari kita berbagi dengan sesama kita, saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah itu biasa kami lakukan. Bahkan kami pun sering mengadakan kegiatan yang namanya bakti sosial. Nah itu biasa anak-anak muda kami tuh yang menggerakkan bagaimana mengadakan kegiatan sosial seperti pengobatan gratis dan sebagainya, dan itu terbuka untuk umum gitu. Ya itu merupakan suatu bentuk mereka bisa mempunyai jiwa sosial dan bisa berbagi terhadap ya masyarakat yang ada di lingkungan kami lah yang terdekat, untuk bisa saling menghargai, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, apa tantangan terbesar generasi muda Konghucu dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika? Contoh menghadapi prasangka perbedaan budaya atau rasa minder sebagai kelompok minoritas. Ya, kalau kita bicarain lebih ke generasi muda ya. Ya kalau misalnya kita berbicara tentang perbedaan budaya, itu pasti ya ada, karena budaya kita di sini banyak. Tapi kalau berbicara di sisi kami kan lebih ke arah ya keturunan ya, meneruskan budaya yang dari leluhur kami. Seperti apa sih budaya yang ada di kita itu? Ya salah satunya generasi muda ini kita melestarikan yang namanya ya kayak
kesenian barongsai. Nah itu salah satu yang memang kita terus-menerus kita jalankan gitu loh. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Udah. Oh itu ya. Ya kami sih yang lebih pasti kalau kebudayaan kami yaitu di kami. Tapi kalau terkait dengan perbedaan budaya-budaya yang ada, ya bagaimana kita bisa menghargai bahwa setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing. Dan saya yakin juga memang anak-anak kami dengan kita bergaul dalam lingkungan rohani ya, spiritual, mereka mempunyai tentunya bimbingan juga dari para rohaniwannya untuk bisa saling menghargai dengan perbedaan budaya yang ada. Mungkin dengan teman kami yang di lain hal dia mempunyai budaya pencaksilat atau apa, yang pasti mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Ya, kurang lebih segitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, di sini dengan kakak siapa nih, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Yohana, aku agama Kristen, aku akan diwawancara oleh kakak Lina. Oke, kakak Yohana, bagaimana Pancasila berkaitan dengan iman Kristiani dan bagaimana pengalaman sebagai minoritas membentuk sikap toleransi dan dialog untuk umat Kristiani? Nilai Pancasila yang berkaitan dengan nilai Kristen itu, di dalam nilai Kristen ini kita diajarkan sebagai terang dan garam dunia yang menyuruh kita untuk saling mengasihi, melayani, dan menghormati sesama. Nah itu berkaitan dengan nilai Pancasila yang seperti kemanusiaan, kemusyawarah, ketuhanan, dan lain-lain. Terus yang kedua, sebagai minoritas, saya diajarkan untuk saling toleransi terhadap perbedaan di lingkungan saya, seperti saling menghargai antar umat beragama, menghargai saat ibadah, dan lain-lain. Oke, terima kasih.